Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan waktu duha ini kita bisa belajar bersama dalam rangka untuk menyempurnakan setiap aktivitas yang kita lakukan agar sejalan dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini bahwa dalam mencari harta ada dua hal yang perlu untuk dipertimbangkan. Yang pertama adalah terkait masalah kehalalan dari harta yang kita dapatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghisap setiap apapun yang kita dapatkan. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah memberikan sebuah pesan ketika beliau ditanya tentang masalah karakter dunia. Kata beliau radhiyallahu anhu, dunia itu adalah halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'adzab. Bagian yang halal dihisab dan bagian yang haram akan diadab. Tidak ada pilihan yang ketiga. Sehingga sebagai seorang muslim yang menyadari akan adanya hari kiamat, akan adanya akhirat, akan adanya kehidupan yang kedua, tentu kita menghendaki jangan sampai harta yang kita dapatkan justru nantinya akan menjadi sumber penyesalan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pertimbangan terkait masalah keberkahan. Kita meyakini bahwa yang namanya jumlah yang banyak belum tentu menghasilkan manfaat yang besar. Ada yang lebih sedikit tapi bisa menghasilkan manfaat yang lebih besar. Ada yang banyak tapi manfaatnya kecil. Dan kita menghendaki harta yang kita miliki memberikan banyak manfaat, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, termasuk untuk lingkungan yang ada di sekitar kita. Semakin banyak memberikan manfaat, berarti harta yang kita miliki semakin berkah bagi kehidupan kita. Karena sebatas mengumpulkan, tidak ada bedanya antara muslim dengan non-muslim. Sebatas memiliki, tidak ada bedanya antara orang yang taat dengan yang ahli maksiat. Tapi nilai lebih dari seorang muslim adalah ketika harta yang dia miliki bisa mendukung kegiatan untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak masalah memiliki kekayaan liman ittaqa bagi orang yang bertakwa. Artinya, jika ada orang yang dia memiliki kekayaan, memiliki harta, sementara tidak dihiasi dengan semangat takwa kepada Allah Ta'ala, bisa jadi harta yang dia dapatkan tidak akan bermanfaat baginya, tidak akan memberikan keberkahan baginya. Baik, dengan pertimbangan ini kita belajar. Belajar fikih muamalah. Kita berangkat bukan karena ingin memperbanyak dunia. Kita berangkat bukan ingin menambah jumlah pendapatan. Berangkat belajar. Sehingga kita belajar fikih muamalah karena kita menyadari nanti kita akan dihisap. Dan yang kedua, kita menyadari bahwa harta yang banyak tidak jaminan akan mendatangkan keberkahan. Sehingga kita juga perlu belajar bagaimana cara memanfaatkan harta secara maksimal. Karena itu, apabila seorang muslim sudah menyadari latar belakang dia belajar fikih muamalah, dia belajar tentang ekonomi syariat, maka insya Allah ketika dia mendapatkan sebuah penjelasan yang mungkin itu bertentangan dengan kebiasaan dia sebelumnya, bertentangan dengan tradisi dia sebelumnya, dia lebih siap untuk menerima. Ketika dia mendapatkan keterangan tentang hukum yang itu mungkin bertentangan dengan apa yang saat ini dia jalani, dia lebih siap untuk menerima. Sebab saya belajar bukan untuk mencari pembenaran, tapi saya belajar untuk meluruskan kalaupun ada kesalahan dalam praktek yang kita lakukan. Baik,
Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita belajar tentang fikih muamalah, setelah kita menyadari latar belakangnya, bahwasanya kita belajar karena kita sadar akhirat, dan kita belajar bahwasanya harta ini harus ada nilai manfaatnya, maka berikutnya, tahap selanjutnya adalah kita perlu mengenal dari dasar. Kita perlu mengenal dari dasar apa yang kira-kira harus kita pahami agar setiap bisnis yang kita lakukan terjamin posisinya sejalan dengan aturan syariat. Baik, kalau dalam masalah ibadah, para ulama menyebutkan di sana ada 4 komponen penting yang perlu diperhatikan. Apa saja itu? Syarat, wajib, rukun, dan pembatal. 4 komponen yang perlu diperhatikan untuk menilai status sebuah amal itu apakah sah di hadapan Allah ataukah tidak. Sah di hadapan syariat ataukah tidak. Sebagai contoh misalnya, dalam ibadah sholat, kita mengenal ada syarat sholat. Kita mengenal ada wajib sholat, ada rukun sholat, dan ada pembatal sholat. Kalau Anda mau lengkapi agar ibadah itu semakin sempurna, berarti kita perlu mengenal ada sunnah-sunnah ibadah. Sehingga jadinya ada 5 komponen yang harus kita pelajari agar kita bisa menjamin ibadah kita menjadi ibadah yang sempurna. Yaitu syarat, wajib ibadah, rukun ibadah, pembatal ibadah, dan yang satu lagi adalah bagian sunnah dalam ibadah. Baik, kenapa kita perlu mempelajari 5 ini? Syarat jelas kita paham bahwasanya kalau orang tidak tahu syarat, bisa jadi dia melakukan sesuatu tapi tidak memenuhi syarat. Melakukan sesuatu tanpa memenuhi syarat, maka nilai apa yang dia kerjakan ya tidak dianggap. Atau apa yang dia kerjakan tidak dinilai, tidak dianggap. Sebab dia tidak memenuhi syarat. Meskipun bisa jadi prakteknya bagus. Sebagai contoh ada orang yang bertanya, kalau ada non-muslim yang dia beramal sosial, misalnya dia menderma, dia nyumbang untuk kegiatan sosial, apakah dia dapat pahala? Jawabannya tidak. Loh kenapa? Karena dia nggak memenuhi syarat untuk bisa dapat pahala. Yang kedua ada bagian yang wajib, yang jika ini ditinggalkan menyebabkan ibadah itu jadi tidak berlaku. Yang ketiga ada namanya rukun, yang jika ini tidak dilakukan maka ibadah itu jelas tidak sah. Yang keempat ada namanya pembatal, yang apabila ini dilakukan menyebabkan ibadah itu jadi batal, tidak diakui. Meskipun dia memenuhi syarat, meskipun dia telah melaksanakan yang wajib, meskipun dia sudah memenuhi semua rukun, tapi dia ngentut, ya. Sehingga dia membatalkan seluruh ibadahnya. Atau dia riya, cari perhatian orang lain, dia membatalkan seluruh ibadahnya. Maka ketika pembatal ini dilakukan, percuma saja bagian 3 pertama yang dia kerjakan. Kemudian bagian sunnah diketahui agar ibadah kita semakin sempurna. Sunnah itu ibarat hiasan dalam sebuah bangunan. Sehingga semakin banyak bagian sunnah, maka bangunan itu akan semakin nampak indah. Baik, kita analogikan kejadian dalam masalah ibadah ini untuk kejadian dalam masalah muamalah, dalam masalah transaksi dan praktek bisnis yang dilakukan oleh seorang muslim. Kita terikat dengan aturan. Dan aturan itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah taala untuk kemaslahatan hidup manusia. Dan dari aturan itu diklasifikasi oleh para ulama, ada bagian syarat, ada bagian wajib, ada bagian rukun, ada bagian penghalang, dan ada bagian yang sifatnya anjuran. Tayyib. Kalau kita memahami ini, maka praktek muamalah kita akan semakin sempurna. Minimal 4 bagian pertama yang harus kita kenal. Apa syaratnya, apa wajibnya, apa rukunnya, dan apa saja pembatalnya sehingga bisa kita hindari. Kalau bagian 4 depan ini kita sudah paham dan sudah kita penuhi, insya Allah kita bisa jamin status transaksi kita legal secara syar'i. Kalau Anda lengkapi dengan bagian sunnah, maka Anda bisa mendapatkan nilai kesempurnaan. Sehingga harta yang kita dapatkan akan semakin
semakin bermartabat di hadapan syariat. Baik. Yang pertama adalah berkaitan dengan syarat jual beli. Syarat jual beli transaksi apapun pada asalnya sama. Baik objeknya itu berupa makanan atau benda yang nggak bisa dimakan, ya, seperti HP, ya, dan perlengkapan yang lainnya. Apapun objeknya, termasuk objek jasa, maka di situ ada syarat yang harus dipenuhi. Apa saja syarat itu? Yang pertama, pelaku harus orang yang memiliki kriteria jaiz tasarruf. Apa itu jaiz tasarruf? Jaiz tasarruf artinya orang yang punya kelayakan dalam bertransaksi. Orang yang punya kelayakan dalam bertransaksi. Siapa saja itu? Para ulama menyebutkan ada 3 kriteria di mana orang disebut punya kelayakan dalam bertransaksi. Yang pertama adalah dia harus sudah baligh. Yang kedua, dia harus berakal. Yang ketiga, rasyid. Baligh, berakal, rasyid. Apa itu rasyid? Rasyid artinya punya kedewasaan dalam menggunakan harta. Orang yang tidak dewasa dalam menggunakan harta berarti dia tidak rasyid. Meskipun bisa jadi sudah baligh. Orang yang dia tidak dewasa dalam menggunakan hartanya berarti nilai kedewasaannya turun. Meskipun bisa jadi dia sudah baligh. Tayyib. Karena itu rasyid adalah baligh wa zaid. Baligh plus. Wa zaid, baligh dan plus. Artinya tidak hanya sebatas ciri fisiknya baligh, tapi dia punya nilai kedewasaan ketika bertransaksi. Kemudian, yang kedua, agar terpenuhi syarat yang kedua adalah bahwasanya pelaku harus memiliki objek yang dia perdagangkan. Kalau dia bukan pemilik, pada asalnya tidak boleh. Karena Nabi SAW mengingatkan dalam hadis dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La tabi' ma laysa indak." Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu salafun wa bai'." Beliau menyampaikan ada 4 larangan dalam transaksi disampaikan dalam satu redaksi hadis. La yahillu salafun wa bai', tidak halal utang digabung dengan jual beli. Wala syartani fi bai'in, tidak boleh ada 2 kesepakatan dalam satu transaksi. Wala yabi' ma laysa indak, dan jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah SAW, wala ribhu ma lam yudman, dan tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung risiko kerugian. Baik, kita tidak sedang membahas panjang lebar hadis ini. Kepentingan kita dari hadis ini adalah poin yang ketiga, di mana Rasulullah SAW melarang wala yabi' ma laysa indak, jangan menjual barang yang tidak kau miliki. Sehingga seseorang ketika belum memiliki, maka dia tidak boleh menjualnya. Kemudian, syarat yang ketiga, objek yang dia jual adalah objek yang halal manfaat. Jika bentuknya makanan berarti halal untuk dikonsumsi. Kalau bentuknya non-makanan berarti halal untuk dimanfaatkan. Apabila objek itu sama sekali tidak memiliki manfaat yang halal, ya, tidak memiliki manfaat yang mubah, maka tidak boleh dijadikan sebagai objek jual beli. Ya, contohnya apa, Pak? Misalnya berhala. Apa manfaat mubah berhala? Dijadikan hiasan. Berhala kalau dijadikan hiasan, nanti rumahmu nggak dimasuki oleh malaikat. Malaikat rahmat nggak masuk ke rumahmu. Berarti kalau begitu malaikat pencabut nyawa juga nggak masuk, Pak. Malaikat pencabut nyawa tetap masuk kalau memang sudah waktunya mati. Tapi malaikat rahmat nggak masuk ke rumahmu. Karena di dalam rumahmu ada patung, ada berhala, ada gambar makhluk bernyawa, foto-foto yang dipajang. Itu semuanya menghalangi malaikat rahmat untuk masuk ke dalam rumah. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW,
Innal malaikata la tadkhulu fi baitin fihi suratun wa kalbun. Malaikat nggak masuk ke dalam rumah yang di situ ada gambarnya dan ada anjingnya. Baik. Sehingga benda seperti ini karena dia bisa menghalangi kebaikan masuk ke dalam rumah kita, maka berarti tidak ada manfaat mubah yang bisa kita gunakan. Sehingga benda seperti ini tidak boleh ditransaksikan. Sudah? Yang keempat, bahwa di antara syarat dalam muamalah adalah objek yang dia transaksikan itu memungkinkan untuk diserah terimakan. Artinya objek itu ada wujudnya, atau bisa diproses untuk dibuatkan. Apabila objek itu sifatnya masih dalam posisi peluang, ini masih berpeluang ada. Belum tentu ada, bisa tidak ada. Sifatnya peluang. Maka tidak boleh ditransaksikan. Contohnya apa, Pak? Yang sifatnya peluang. Contohnya peluang pasar. Tidak boleh diperjualbelikan. Memperjualbelikan peluang pasar tidak boleh. Karena orang ketika memperjualbelikan peluang pasar, berarti dia memperjualbelikan sesuatu yang wujudnya tidak bisa diserah terimakan. Tayyib. Selanjutnya, yang kelima. Kriteria barang itu harus jelas. Kriteria harus jelas. Karena kalau kriteria tidak jelas, maka masuk kategori jual beli jahalah. Dan Rasulullah SAW melarang jual beli jahalah. Jahalah artinya di situ ada unsur ketidakjelasan. Jual beli jahalah artinya jual beli yang di situ ada unsur ketidakjelasan. Baik. Yang keenam, harga harus jelas. Apabila harga tidak jelas, maka masuk dalam kategori jual beli gharar. Wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang melakukan transaksi gharar, yaitu ketika ada ketidakjelasan dari sisi harga. Yang ketujuh, yang terakhir dari syarat jual beli adalah harus saling ridho. Karena Allah Subhanahu wa taala tekankan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradum minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan harta orang lain dengan cara batil kecuali melalui perdagangan yang saling ridha di antara kalian. Apabila tujuh ini terpenuhi, insya Allah syaratnya berarti sudah terkumpul di sana. Selanjutnya kita beralih ke masalah rukun. Rukun dalam muamalah berarti unsur yang harus ada dalam sebuah kegiatan muamalah agar kegiatan muamalah itu bisa berlangsung. Rukun dalam muamalah adalah unsur yang harus ada dalam kegiatan muamalah itu agar kegiatannya bisa berlangsung. Dan rukun muamalah ada 3. Subjek, objek, sigot. Subjek, objek, sigot. Subjek artinya pelaku akad. Dalam transaksi pelaku akad untuk jual beli ada 2, ada penjual, ada pembeli. Dan tadi kita sudah sampaikan, orang tidak boleh mentransaksikan barang yang tidak dia miliki. Maka sebagaimana dia tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya, dia juga tidak boleh membeli dengan uang yang bukan miliknya. Tapi Pak, bagaimana kalau kita hanya sebagai reseller yang hanya menjualkan barang milik orang lain? Maka para ulama mengatakan bahwa subjek itu bisa pemilik atau wakil dari pemilik. Reseller di posisi sebagai apa reseller? Reseller di posisi sebagai wakil dari pemilik. Ketika dia diminta untuk menjualkan barang orang lain dan dia sudah dapat izin, berarti dia adalah wakil dari pemilik barang itu. Dan kata kunci dari wakil adalah izin. Kalau dia sudah mendapatkan izin dari pemilik, berarti hakikatnya dia sudah sah untuk bisa menjadi wakil dari pemilik. Dan ketika dia sudah jadi wakil, maka berlaku kaidah tasarruful wakil, tasarruful muwakkil. Apapun yang dilakukan oleh wakil, statusnya sebagaimana perbuatan
orang yang menyuruhnya, orang yang mewakilkan. Maka dia ketika menjual berarti menjual barang milik pemiliknya atas izin dari pemiliknya. Ketika dia menerima pembayaran berarti dia menerima pembayaran atas sebagai wakil dari pemiliknya dan seterusnya. Walhamdulillah. Baik. Nah, kita kalau sudah paham bagian ini, maka insya Allah kemudian yang kedua ya, objek. Objek berarti objek transaksi. Objek transaksi artinya apa? Objek transaksi adalah barang atau uang yang dia menjadi objek akad. Barang sebagai objek utama dan uang sebagai media untuk transaksi. Kemudian yang ketiga adalah sigot. Apa itu sigot? Sigot adalah kesepakatan antar kedua belah pihak untuk melakukan transaksi saling ridho. Kesepakatan antar kedua belah pihak untuk melakukan transaksi dengan saling ridho. Dan kesepakatan itu bisa dengan lisan. Kesepakatan itu pula bisa dilakukan dengan isyarat. Intinya selama saling menunjukkan keridhaan antar kedua belah pihak, maka berarti sudah memenuhi kriteria sigot yang saling ridho. Baik. Kalau kita mengukur ya dari 7 syarat dan 3 rukun yang tadi kita sebutkan, maka kira-kira di mana pelanggaran yang sering terjadi dalam transaksi di dunia kuliner? Nanti akan kita bahas di posisi pembatal. Tayyib. Selanjutnya kita akan bahas terlebih dahulu tentang masalah wajib, ya, tentang masalah kewajiban dalam transaksi. Kewajiban dalam transaksi adalah sesuatu yang harus dilakukan agar tidak memberikan madarat, tidak merugikan orang lain. Contohnya apa saja? Contohnya, misalnya tidak terbuka. Yang tidak terbuka ini menyebabkan posisi dia merugikan orang lain. Dan ini termasuk di antara tindakan pelanggaran. Karena itu Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah SAW bersabda, Al-mutabayyi'ani bil khiyar. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya saling jujur dan saling menjelaskan, maka transaksinya akan diberkahi. Wa in katama wa kadzaba. Tapi kalau keduanya saling menutupi, keduanya saling berdusta, muhiqat anhuma barakatuhuma. Maka nilai keberkahan dari transaksi itu akan dicabut oleh Allah Ta'ala. Allah kasih hukuman disebabkan karena orang ini tidak terbuka. Dan ketika orang itu tidak terbuka, biasanya alasan besarnya apa? Dia ingin apa? Dapat untung yang lebih banyak. Dia ingin bisa mendapatkan profit yang lebih gede. Tapi dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat dia menghendaki kelebihan yang lebih banyak, keuntungan yang lebih banyak, tapi dengan cara curang, dicabut oleh Allah Ta'ala nilai keberkahannya. Karena itulah keterbukaan dalam transaksi ada yang sifatnya wajib. Yaitu apabila ini tidak disampaikan, maka bisa merugikan salah satu pihak, baik penjual atau pembeli, tergantung di posisi mana orang yang ditipu. Suatu ketika Nabi SAW pernah mendatangi pasar di kota Madinah. Lalu ada orang yang menjual gandum. Dan orang di masa silam ketika menjual gandum itu modelnya gundukan-gundukan. 1 gundukan, 2 gundukan. Sehingga dibawa pulang 1 gundukan, 2 gundukan. Oleh orang ini, si penjual, ada gandum yang basah tapi ditaruh di dalam, ditutupi gandum yang kering. Rasulullah SAW lewat. Kemudian
Nabi SAW masukkan tangan beliau ke dalam gandum tadi. Ternyata beliau rasakan ada yang basah. Ditanya, ya fulan, ma hadza? Wahai si A, kenapa ini? Asabathu sama ya Rasulullah. Terkena hujan ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kenapa tidak kau tampakkan, tidak kau taruh di luar, hatta yarahan nas, sehingga nanti bisa dilihat oleh orang lain, bisa dilihat oleh para pengunjung. Kenapa kau sembunyikan? Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah kaidah, ya, kaidah yang baku dalam masalah keterbukaan ketika bermuamalah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang nipu, maka dia bukan bagian dari golonganku. Siapa yang nipu, dia bukan bagian dari golongan. Gak boleh orang itu nipu. Dan tidak menampakkan aib pada barang bagian dari penipuan. Meskipun kita diam saja. Loh, kita kan diam saja, Pak, gak ngomong sama sekali. Mas, ini barang saya, silahkan Mas periksa, silahkan kamu periksa sampai puas ya. Silahkan diperiksa Mas, tak kasih waktu 2 jam. Ini silahkan diperiksa. Diperiksa. Tapi ada satu cacat yang Anda tahu tapi Anda diam saja. Setelah diperiksa oleh konsumen, dia nggak menemukan cacat yang Anda sembunyikan itu. Maka dalam kasus ini, berarti tindakan Anda menipu. Loh, kok bisa, saya diam saja kok. Dan saya sudah kasih kesempatan dia untuk meriksa. Silakan kalau mau dicoba, silakan diperiksa. Tapi kan tidak semua orang tahu bagian cacat itu, meskipun dia sudah memeriksanya. Apalagi dalam urusan makanan. Urusan makanan, ada banyak hal yang bisa dirahasiakan. Antara orang menggunakan daging yang asli, daging yang halal dengan daging bangkai, sama sekali mungkin bisa jadi konsumen tidak ngerti. Jangankan yang demikian, kadang antara sapi dengan babi dicampur aja orang tidak ngerti. Ada banyak hal yang dirahasiakan. Termasuk misalnya ada bumbu-bumbu atau bahan-bahan baku yang itu mungkin bagi sebagian orang alergi dia. Dia tidak tahu ini mengandung apa. Keterbukaan dalam hal ini penting. Keterbukaan dalam hal ini sangat penting. Baik. Intinya, jika keterbukaan itu tidak dilakukan, menyebabkan tindakan ini merugikan konsumen, maka perbuatan semacam ini tidak boleh atau termasuk di antara bentuk penipuan. Meskipun orang tidak cerita, tidak ngomong apapun. Saya tadi nggak ngomong kalau ini bagus kok. Saya cuma diam saja, silakan kau periksa, kalau cocok dibeli monggo, harganya sekian. Saya nggak ngomong ini bagus. Meskipun Anda nggak ngomong itu bagus, tapi kalau ada cacat, tolong ceritakan, jangan diam saja. Karena sahabat tadi, dia nggak ngomong. Kalau gandumnya kering semua, cuman bagian basahnya ditaruh di dalam. Biar nggak kelihatan. Ditutupi dengan gandum kering. Sehingga ketika orang itu beli satu gundukan, mungkin tinggal bungkus, sampai di rumah kok ternyata basah. Ya. Sehingga Nabi SAW menyebut, man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu, bukan bagian dari golonganku. Baik. Selanjutnya, bagian yang wajib yang harus dipenuhi adalah bahwa dalam setiap transaksi jual beli atau muamalah apapun itu ada hak khiyar yang disebut dengan khiyar majlis. Apa itu khiyar majlis? Khiyar majlis adalah hak khiyar, hak memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad selama keduanya masih di majelis akad. Selama keduanya masih di majelis akad. Nah, hak khiyar majelis ini hukumnya wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, al-mutabayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah. Maksudnya apa itu, Pak? Khiyar majelis. Hak khiyar itu apa, Pak? Hak khiyar adalah hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad. Lalu
Rasulullah SAW mengatakan, wala yahillu li ahadin, wala yahillu li ahadin, dan tidak boleh bagi seseorang ayyufariqa sahibahu khasyata ayyastaqila, dan tidak boleh bagi seseorang untuk meninggalkan pasangan transaksinya karena takut nanti dibatalkan. Beliau sebut tidak halal, menunjukkan bahwasanya praktek ini tidak boleh untuk dilanggar. Sehingga hak khiyar, hak memilih itu harus ada. Maksudnya gimana? Kalau kita berdagang sesuatu, kasih kesempatan bagi konsumen. Silahkan, saya tunggu ya. Kalau jadi ya silahkan, kalau enggak apa-apa. Itu jika bentuknya barang. Kalau bentuknya makanan gimana, Pak? Berarti kalau bentuknya makanan, jika dia butuh penjelasan. Butuh penjelasan. Anda, ini bayangan saya makanan-makanan pesan, siap saji ya. Kalau makanannya siap saji, mau makan soto, jelaskan. Soto ini isinya daging, kemudian nanti ada ini. Dia merasa, oh ya baik, saya sudah dapat gambaran. Deal, saya ambil itu. Beli itu. Maka hukumnya begitu dia sudah berpisah, maka selesai hak khiyar majelisnya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian ada penghalang. Apa itu penghalang transaksi? Penghalang transaksi adalah perbuatan yang jika dilanggar menyebabkan transaksinya jadi batal. Dan di antaranya adalah adzan Jumat ketika dikumandangkan. Pada waktu adzan Jumat dikumandangkan, Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, apabila terdengar panggilan pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikrullah, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Allah perintahkan agar kita meninggalkan jual beli ketika adzan Jumat dikumandangkan. Sehingga ini jadi penghalang. Apabila ada orang yang melakukan transaksi memenuhi semua syarat rukun dan wajib tadi, tapi dia lakukan itu saat adzan Jumat, menurut sebagian ulama transaksinya batal. Dan itu berlaku bagi orang yang wajib Jumatan. Kalau dia nggak wajib Jumatan, seperti ibu-ibu ya, atau musafir, maka tidak berlaku seperti ini. Nah, yang perlu diwaspadai adalah seorang kasir. Bisa jadi dia nggak wajib Jumatan, ibu-ibu kasirnya. Konsumennya bapak-bapak yang wajib Jumatan, bukan musafir. Transaksi serah terima barang dan uang tepat adzan Jumat. Nah, ini perlu diwaspadai. Menurut sebagian ulama, transaksi ini hukumnya batal. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum Ustadz atas materi, dan juga ini sebuah ilmu yang luar biasa yang kembali mengingatkan kepada kita semua ya. Dan kita membuka sesi tanya jawab buat teman semuanya yang ingin memberikan pertanyaan ya, untuk memberikan pertanyaan betul kepada Ustadz, yang mana untuk menambah pengetahuan kita. Nah, tentunya kita juga akan belajar bersama, dan mungkin juga bisa mengambil satu ibroh dari jawaban-jawaban yang akan disampaikan oleh Ustadz. Ada pertanyaan dari Bagas yang ada di Bekasi. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, semoga keresahan saya mengenai mengenai kerjasama dengan investor dapat terjawab di sini. Dan saat ini saya sedang akan bekerja sama dengan beberapa investor. Saya pernah mendengar kajian Ustadz mengenai syirkah i'nan dan juga mudharabah. Pertanyaan saya, bolehkah jika kerjasama yang dibangun antara pihak investor dengan pengelola usaha, namun di situ pengelola juga berinvestasi meski dengan nilai yang kecil? Jika boleh, apa nama syirkahnya? Jazakallah khair Ustadz.
Barakallahu fikum. Nah, Baik. Nah, ini sepertinya kita masih menunggu Ustadz untuk bergabung kembali dengan kita di sini. Saya akan coba menyapa Ustadz. Oh, sudah bergabung ya? sudah bergabung ya. Saya belum Ya, keluar, Masya alhamdulillah. Allah. Masya Baik, Allah. Deg-degan saya, Ustadz. Masya Allah. Ya. Antum tidak Ustadz, sendirian, Pak. Saya temani, Pak. Masya Allah. Barakallah fiik. Ustadz, apakah menyimak tadi pertanyaan pertama, Ustadz? Jelas, Alhamdulillah. Oke, tafadhol untuk memberikan pencerahan, Ustadz. Baik. Kami ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk penanya. Apakah diperbolehkan pengelola ikut tanam modal dalam unit usaha yang dia kelola? Jawabannya, apabila akadnya adalah akad mudharabah, sehingga di situ ada dua pihak yang terpisah. Pihak penanam modal ya, yang disebut dengan sahibul mal, dan pihak pengelola yang disebut dengan mudharib. Di mana pengelola ini dari awal dia sama sekali tidak menanam modal, dan dalam kesepakatan itu pemodal atau modal hanya berasal dari satu pihak, yaitu pemodal. Maka jika pengelola ingin turut serta dalam menanam modal, para ulama menyebutkan dia harus dapat izin dari pemodal. Jika pengelola ingin turut serta dalam menanam modal, dia harus dapat izin dari pemodal. Sehingga misalnya pemodal ngasih 100 juta untuk sebuah usaha jualan cilok misalnya. Lalu Anda yang ngelola, kemudian Anda pingin untuk ikut nanam modal senilai 10 juta, 10%-nya. Izin dulu sama pemiliknya. Pemilik modal menyetujui, siap, silakan selanjutnya Anda tanamkan modal 10 juta. Nah, kalau sudah Anda masuk modalnya 10 juta, maka akadnya berubah jadi akad musyarakah. Yang awalnya mudharabah, jadinya akad musyarakah. Dan nggak jadi masalah selama pemodal dalam hal ini mengizinkan keterlibatan modal Anda. Wallahu a'lam. Nah, Barakallahu fiik, Ustadz, untuk jawaban atas pertanyaan teman kita. Dan selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan dari Villa Firdani yang ada di Bandung. Bismillah Ustadz, apakah boleh saya menerima pesanan? Usaha saya ini kopi kemasan. Nah, pesanan kopi atau juga roasted bean kopi matang ini sebanyak 4 ton. Terdiri dari kopi luwak dan kopi Arabica. Nah, karena kebutuhan banyak, saya harus mendapat suplai dari petani lain. Saya menerima suplai berupa kopi green bean atau kopi mentah. Nah, nanti saya akan roasting, ditimbang, dan lanjut packing. Dan pihak pemesan akan memberikan uang full atau setidaknya sekian persen di awal. Karena dia tahu bahwa kita tidak punya modal untuk memproses pesanan. Nah, menjadi pertanyaan Ustadz, apakah boleh saya menerima pembayaran di awal untuk barang yang saya dapat dari sumber lain, namun nanti kopinya saya roasting dan kemudian kami kemas? Tafadhol Ustadz untuk jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Transaksi dilihat dari ketersediaan barang dan uang. Bisa kita bagi jadi 3. Yang pertama, uang dan barang tunai. Uangnya ada, barangnya ada. Maka transaksi ini disebut dengan jual beli biasa, al-bai'. Yang kedua, transaksi di mana uangnya tunai di depan, tapi barangnya belum ada. Ini disebut dengan jual beli salam. Dan dalam jual beli salam, syaratnya uang harus tunai di depan. Sehingga misalnya Anda dapat pesanan sekian ton kopi, yang itu akan Anda kirim ke A misalnya, karena A yang pesan, maka A harus bayar tunai dulu dengan nilai kopi yang telah menjadi kesepakatan. Misalnya 4 ton nilainya berapa? 400 juta. Maka A harus transfer dulu 400 juta. Setelah uang Anda terima, barulah Anda berproses untuk mencarikan kopi sesuai dengan yang dipesan. Akad seperti ini disebut dengan akad salam. Kemudian yang ketiga adalah barang tunai, barangnya diserahkan dulu, ada dulu, uangnya menyusul. Yang ini disebut dengan bai' bit taksid.
jual beli kredit. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau membeli gandum dari orang Yahudi dan beliau tidak mampu untuk membayar ketika itu dengan uang. Akhirnya beliau gadaikan baju besi dan sampai beliau meninggal itu belum terlunasi dan baru dilunasi di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Dari sini jika posisi Anda ya, ketika mendapatkan pesanan Anda mendapatkan bayaran tunai dari pembeli, maka insya Allah transaksinya disebut dengan transaksi salam dan hukumnya diperbolehkan. Bagaimana kalau pembelinya tidak tunai? Jika pembelinya tidak tunai sementara Anda belum memiliki produknya. Anda belum memiliki produknya. Baik, maka di situ ulama membagi menjadi dua. Yang pertama, apabila posisi Anda hanya repacking, Anda tidak melakukan produksi sama sekali. Anda tidak melakukan, tidak memiliki faktor produksi sama sekali. Anda cuma repacking. Ya. Kemudian Anda menerima DP, lalu setelah barang dikirim baru dilunasi. Jika yang terjadi seperti ini, maka wallahu a'lam, transaksinya masuk dalam kategori jual beli kali bil kali. Dan jual beli kali bil kali hukumnya haram dengan ijma ulama. Kenapa disebut kali bil kali? Jual beli kali bil kali itu artinya jual beli utang dengan utang. Barangnya terutang, uangnya terutang. Anda belum punya barang, uangnya belum dibayar tunai, sehingga sama-sama terutang. Masuk kategori kali bil kali. Kali bil kali, ijma ulama sepakat hukumnya dilarang. Di antara yang menyatakan ijma adalah Ibnu Qudamah dengan mengutip keterangan Imam Ahmad, dan banyak ulama yang melarang tentang kali bil kali seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan yang lainnya. Mereka menegaskan jual beli kali bil kali hukumnya tidak diperbolehkan. Yang kedua, tadi baru yang pertama ya, Anda hanya repacking. Yang kedua, ada proses produksi yang Anda lakukan. Sehingga Anda terlibat dalam salah satu rantai produksi. Produksi itu bagaimana Pak kriterianya? Mengubah dari bahan baku menjadi sesuatu yang jadi. Ya. Menjadi objek yang siap untuk dikonsumsi atau siap untuk dijual. Ada proses perubahan. Jika ada proses perubahan seperti ini, maka berarti sudah masuk kategori ada unit produksi. Nah, jika ada unit produksi, maka akad Anda menjadi akad istisna. Apa itu akad istisna? Akad pesan untuk diproduksi barang. Konsumen A pesan kepada Anda, saya pesan kopi seperti ini sekian. Lalu Anda cari bahan baku dalam bentuk yang berbeda dengan pesanan. Kemudian Anda proses, melalui proses Anda itu jadilah sesuai dengan pesanan. Ada proses yang Anda lakukan. Bukan cuma repacking, tapi proses. Maka insya Allah dalam hal ini Anda disebut sebagai produsen. Karena itu dari pertanyaan yang tadi Anda sampaikan, apabila ada proses roasting yang Anda kerjakan, Anda nyari bahan baku dalam bentuk bahan mentah, kemudian ada proses roasting, setelah roasting Anda packing, baru kemudian dikirim, maka insya Allah masih ada unit produksi, ada unsur produksi di situ, dan karena itu Anda berhak untuk menerima DP terlebih dahulu, pembayaran tidak tunai, atau pembayaran separuh, atau berapapun sesuai kesepakatan, kemudian nanti sisanya dibayar tunai. Tapi kalau mau lebih aman, bayar tunai di depan itu yang lebih aman, karena bisa dimaknai sebagaimana akad salam. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz. Saya menyimaknya sambil ikut deg-degan gitu ya. Ternyata tadi disampaikan proses kalik bin kalik gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata ada proses yang dibolehkan karena merubah dari bahan mentah menjadi bahan matang. Tidak hanya repacking saja, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Villa tentram hatinya ya Villa ya. Baik, berlanjut kepada teman Arkom dengan nama Rino.
Assalamualaikum Ustadz. Dalam hal muamalah perusahaan, lebih utama mana antara sedekah dan membayar hutang, sementara cash flow ini perusahaan ini masih minus seperti itu. Jazakallah khair Ustadz. Tafadhol Ustadz. Wa jazakallahu khairan. Pertama yang perlu kita pertimbangkan adalah dari sisi hukum. Bayar utang hukumnya wajib, sedangkan sedekah hukumnya anjuran. Karena itu, ketika di posisi dua-duanya mendesak, bayar utang mendesak karena yang punya utang nagih, minta segera agar dilunasi. Sementara sedekah ini mendesak dalam arti ada beberapa orang yang proposal yang sudah masuk minta sedekah misalnya. Mana yang harus didahulukan? Jawabannya bayar utang didahulukan daripada sedekah. Karena ada kaidah apabila ada yang wajib dan ada yang sunnah, dia berbenturan, maka quddimal wajib 'alan nafilah. Didahulukan bagian yang wajib daripada yang sunnah. Kemudian, bagaimana kalau keduanya tidak mendesak? Yang utang tidak mendesak, sehingga yang pemilik utang juga nggak pernah nagih, dan apalagi kalau sudah ada deadline cicilan ya. Deadline cicilan itu kurun waktunya cukup panjang, tiap bulan, dan pendapatan perusahaan sangat cukup untuk mencicil tiap bulan. Kemudian perusahaan ini ingin sedekah. Apakah diperbolehkan? Insya Allah diperbolehkan. Sebab utang tidak menghalangi sedekah selama utang itu tidak mendesak untuk segera dilunasi. Jadi itu pembagian yang perlu untuk kita pahami terkait posisi mana utang yang harus segera dilunasi dan utang yang tidak harus segera dilunasi. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustadz untuk jawaban pertanyaan dari teman kita. Dan pertanyaan terakhir ini Ustadz, ada dari teman kita di Brebes, Ricky dari Ngemilkui. Assalamualaikum Ustadz, mohon bisa diberikan amalan Ustadz untuk memulai buka usaha di pagi hari dan menutup usaha di malam hari agar rezeki semakin lancar dan berkah Ustadz. Tafadhol Ustadz. Masya Allah. Amalan apa yang bisa kita lakukan untuk membuka usaha di pagi hari dan menutup usaha di sore hari? Amalannya adalah untuk pagi hari sholat subuh, Mas. Amalannya untuk pagi hari sholat subuh. Setelah sholat subuh Anda zikir pagi ya. Baca ayat kursi, kemudian 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 3 kali. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kuat 100 kali, kalau tidak kuat 10 kali. Kemudian banyak istighfar, bisa 100 kali. Baca subhanallah wa bihamdih 100 kali. Baca apa lagi? Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Dan doa-doa yang lainnya yang itu dicantumkan dalam zikir pagi. Anda baca itu, jadikan itu sebagai wirid harian. Karena wirid harian ini pertama di samping menjadi wiqayah ya. Di samping menjadi pelindung bagi para pembacanya dari gangguan makhluk yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Juga zikir pagi ini bisa menjadi ya, sumber kebaikan bagi para hamba. Sumber kebaikan bagi para hamba untuk meniti kehidupannya. Sudah, tawakal Allah, mulai usaha. Buka toko, tawakal Allah. Tawakal Allah. Kunci tawakal Allah ini sangat penting. Bertawakal kepada Allah sangat penting. Karena Allah Ta'ala sendiri yang berjanji. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Tayyib, tidak ada amal yang lain selain amal ini, silakan Anda lakukan. Semoga usaha Anda di waktu pagi semakin berkah. Karena Anda awali dengan cara
beribadah kepada Allah yang wajib, kemudian dzikir setiap pagi, dan ibadah yang terbesar berikutnya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk penutup usaha apa? Anda tutup jam berapa? Kalau tutup pas Isya berarti penutupnya adalah salat Isya ya. Kalau Anda tutup tidak ada amal khusus selain ya tawakal ala Allah dan bersyukur terhadap apapun yang Anda peroleh. Kata Syekhul Islam, beliau mengatakan al-qadaru yaktanifuhu amran. Setiap takdir itu diapit oleh dua hal. At-tawakkulu qablahu wasyukru ba'dah. Tawakal sebelum kejadian dan syukur setelah kejadian. Sehingga ketika kita memulai usaha, kita tawakal. Buka usaha pertama, tawakal Allah. Rizki Allah yang jamin, rizki Allah yang ngatur. Sudah? Mungkin kita punya banyak rencana. Semoga hari ini nanti bisa dapat omset sekian, dapat omset sekian. Itu rencana-rencana. Tapi tidak semua rencana sesuai dengan apa yang kita harapkan. Allah yang menentukan hasil. Begitu di sore hari Anda dapat hasil. Syukur kepada Allah apapun hasilnya. Kalau orang bisa melaksanakan dua hal ini, faqad atammal ubudiyah. Berarti dia telah menyempurnakan bentuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mensyukuri nikmat itu berarti menjaga agar nikmat itu tetap bertahan pada diri kita. Sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, sungguh aku akan memberikan tambahan untuk kalian. Karena itulah para ulama mengatakan asyukru huwal hafiz. Syukur itu hakikatnya adalah penjaga. Penjaga apa? Penjaga amal, agar amal hamba, penjaga nikmat agar nikmat hamba itu tidak hilang dari pemiliknya karena dia mensyukurinya. Dan kita memohon kepada Allah semoga usaha teman-teman baik yang tergabung dalam Arkom Accelerator maupun teman-teman muslim yang lainnya yang saat ini sedang membangun usaha untuk bisnis kuliner dan bisnis yang lain, semoga diberkahi oleh Allah Ta'ala ya. Hasilnya hasil yang baik, hasil yang halal, mendatangkan keberkahan, memberikan manfaat baik bagi pribadi maupun keluarga serta lingkungan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.